Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan jadi pusat perdagangan kuda. Maka tak heran, kabupaten yang memiliki luas hampir 750 km persegi ini sering dijuluki kota kuda. Tak hanya familiar dengan kuda sebagai hewan pacuan, bahkan dagingnya pun jadi bahan baku untuk makanan khas berkuah mereka. Ratusan kuda terlihat memenuhi lapangan, ditemani pemiliknya yang sibuk memegang tali kuda. Beginilah suasana riuh pasar kuda di Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Pasar hewan Tolo, pasar kuda pertama di Indonesia dan terbesar di Sulawesi Selatan. Di sini kami bertemu Syahrul, penjual yang hari ini membawa 10 ekor kudanya ke pasar. Ternyata banyak pembeli mencari kuda di sini untuk dijadikan sajian dalam pesta. Uniknya lagi, khusus kuda untuk sajian pesta bisa dibayar belakangan loh. Terus harga jualnya beda-beda nggak? Ya macam-macam juga. Kalau yang buat pesta itu kan di sini biasanya pesta. Itu apa? Berapaan, Pak? Yang 20-an lebih, 25, 23, itu maksudnya sudah bisa dipotong toh kalau harga itu. Kalau misalnya di bawah harga-harga 15 itu kecil. Kayak ini dapat 16 kan begitu. Keluarga kan, misalnya kan habis dipotong baru dibayar, toh misalnya begitu. Habis pesta, iya dibayar begitu. Oh, tapi itu jaminannya apa, Pak? Kan tidak ada, kan namanya ini keluarga, toh keluarga. Iya, misalnya dari Kecamatan Batang, tapi kan kita punya keluarga, tidak mungkin kita tekan toh, nanti bayar dulu baru potong, tidak mungkin, kan rata-rata begitu. Sayangnya, jumlah kuda asli Jeneponto yang dijual di Pasar Tolo justru lebih sedikit dibanding kuda dari luar daerah. Hal ini disebabkan tidak adanya program pembibitan atau pencatatan silsilah resmi dari kuda-kuda lokal. Di sisi lain, banyak masyarakat yang menyilangkan kuda lokal dengan kuda dari luar. Kuda-kuda asli Jeneponto yang dijual di pasar yang sudah ada sejak tahun 1983 ini tidak menggunakan cap atau stempel. Karena umumnya pembeli sudah tahu ciri kuda Jeneponto, yakni tidak terlalu tinggi dibandingkan kuda-kuda dari luar kabupaten bahkan luar pulau. Kuda-kuda luar yang mendominasi Pasar Tolo umumnya berjenis poni sandal asal Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. Kuda-kuda ini dikirim melalui jalur laut dengan perjalanan hingga 2 hari. Jenis kuda ini pula lah yang cocok untuk dijadikan hidangan khas Jeneponto. Ini kode wilayah, misalnya dari Kecamatan Kelara. Kalau paha di belakang itu kan kode pemilik. Kalau dari Sumba kan, jadi tahu, oh ini dari Sumba. Yang biasa dipakai untuk gantal acaranya? Iya bisa. Pesta itu? Iya pesta, dicoto kan bisa. Kalau besar begini harganya berapa? 20 lebih. Iya, saya tidak tanya pemiliknya, tapi yang jelas 20 lebih ini. Iya karena kondisinya. Selain kuda untuk sajian pesta, ada pula jenis kuda khusus pacuan. Salah satunya berasal dari Manado, Sulawesi Utara. Sebenarnya kuda ini sudah terlalu tua untuk pacuan. Makanya kuda-kuda asal Manado biasanya dijual untuk diternakan saja agar menghasilkan bibit kuda unggul dalam pacuan. Kuda dari Manado biasanya tinggi-tinggi meskipun usianya masih muda. Harganya di kisaran 40-an juta lebih. Rata-rata pembeli di Pasar Tolo berasal dari wilayah Jeneponto dan sekitarnya dengan tujuan beragam. Mulai dari lomba pacuan, acara pesta, hingga diternak sendiri. Andi salah satunya. Warga asli Jeneponto ini ingin membeli kuda untuk dikembangbiakan dan dijual lagi nantinya. Dari posturnya sama kesehatan terutama ya. Tergantung dari posturnya. Kalau gemuk pasti kesehatannya juga bagus. Kalau asli lokal fisiknya beda dengan kuda luar. Iya. Lebih keras fisiknya kuda lokal sendiri. Apalagi dari kalau kuda-kuda Sumba. Pasar Kuda Tolo hanya beroperasi sekali dalam seminggu alias setiap hari Sabtu saja, mulai dari pukul 7 pagi hingga pukul 1 siang waktu Indonesia Tengah. Pola ini mengikuti tradisi pasar tradisional Indonesia di mana tiap daerah memiliki hari-hari pasarnya sendiri.
Namun dalam 1 minggu, rata-rata transaksi yang terjadi di Pasar Tolo berkisar 150 sampai 200 ekor kuda. Dalam setahun, total perputaran uang di sini bisa mencapai 104 miliar rupiah. Lantas, mengapa daerah Jeneponto bisa menjadi pusat perdagangan kuda terbesar di Sulawesi Selatan? Kuda memang tak bisa lepas dari keseharian masyarakat Jeneponto. Sebagian besar mereka memelihara kuda untuk diternak, membantu bekerja di kebun, ikut ajang pacuan kuda tradisional, ataupun sebagai moda transportasi. Selain itu, masyarakat Kabupaten Jeneponto juga memiliki tradisi menyantap daging kuda yang sudah menjadi hal umum bagi warga setempat sejak dulu. Hanya saya tahu itu kalau Jeneponto kan dipakai untuk pertama-tama kalau misalnya ada kawin, ada pengantin misalnya dipotong. Kemudian kedua, kalau misalnya potong padi atau panen, misalnya dipakai untuk angkut apa namanya padi atau jagung, begitu. Bahkan di Bugis juga banyak di sini datang membeli kuda untuk dipakai misalnya itu untuk mikul. Rasanya kurang lengkap jika berkunjung ke Kabupaten Jeneponto tanpa mencicipi kuliner coto kuda, kuliner berkuah dengan bahan utama daging kuda. Di daerah Balangtoa, Kecamatan Binamu, ada rumah makan coto kuda yang sudah beroperasi sejak tahun 1980-an. Untuk membuat coto, tak bisa menggunakan kuda yang produktif, sering dijadikan angkutan atau ikut pacuan. Di sini, kuda yang dipilih adalah kuda Sumba, usia sekitar 2-3 tahun. Daging yang digunakan adalah bagian punggung. Kenapa daging punggungnya Pak yang dipakai? Bagus itu. Oh, daging punggungnya bagus. Iya, bagus. Banyak dagingnya juga Iya, ya? iya. Oh. Setelah dicuci, potongan daging yang besar beserta jeroan direbus selama 3 jam agar benar-benar empuk. Ada 3 bumbu utama coto kuda, yaitu bumbu kacang yang sudah dicampur susu, bumbu kering, dan bumbu basah. Bumbu kering terdiri dari merica, ketumbar, dan jinten. Sedangkan bumbu basah menggunakan duo bawang dan serai. Aneka rempah yang menyatu saat ditumis akan menghilangkan aroma khas daging kuda. Karenanya, bumbu harus dicampur dulu jadi satu, baru kemudian dimasak hingga mendidih dan mengeluarkan minyak. Selama memasak, bumbu harus terus diaduk tanpa henti agar tidak gosong di bagian bawahnya. Dalam sehari, mereka bisa membuat hingga 20 liter bumbu. Berapa lama ini Bu masaknya? Sejaman atau? Tidak, dia tidak sampai sejam. Iya. Kalau mendidih ini berminyak. Iya. Berminyak. Baru bisa diangkat. Iya. Oh, berarti harus nunggu dulu ya Bu ya? Jadi kalau selama dibikin ini bumbunya harus diaduk? Diaduk-aduk Kenapa begini. harus diaduk Ibu? Karena apa tuh? Melengkek di bawah. Oh, takut lengket. Iya. Daging yang sudah matang akan dipotong kecil-kecil dengan ukuran sama. Umumnya, 1 porsi alias 1 mangkuk coto kuda berisi 10 potong kecil daging kuda. Kegemaran masyarakat Jeneponto dalam mengonsumsi coto kuda tak bisa lepas dari sejarah kuda di zaman Kerajaan Goa. Kuda merupakan hadiah istimewa untuk raja dan menjadi salah satu kekayaan yang amat berharga setelah emas dan tanah. Dulu yang bisa memiliki kuda di bumi Turatea, sebutan untuk Jeneponto hanyalah Karaeng, orang yang memimpin kerajaan. Saat perang, kuda seringkali dikorbankan untuk dikonsumsi jika stok makanan telah habis. Ciri khas dari coto kuda juga terletak pada mangkuknya yang mungil. Padahal semangkuk kecil coto kuda harganya bisa mencapai Rp45.000 loh. Rupanya ini sudah menjadi tradisi suku Bugis ataupun suku Makassar sejak dulu yang sering menyajikan coto menggunakan mangkuk kecil dari tanah liat. Awalnya coto kuda dihidangkan untuk para Karaeng atau bangsawan di Jeneponto. Penyajiannya dalam porsi kecil disebut-sebut bagian dari tradisi jamuan istana, di mana mangkuk kecil memungkinkan menikmati coto sedikit demi sedikit untuk menghargai proses memasak coto yang lama dan kaya akan rempah. Mangkuk kecil juga membuat kuah tetap hangat dan aromanya tidak cepat menguap, sehingga cita rasanya dapat dinikmati secara maksimal. Ini kenapa Pak harus mangkuknya sekecil ini? Iya, kalau coto mangkuk ini. Kalau coto. Ciri memang seperti ini. Iya. Beda kalau kontrol. Iya, karena kalau kontrol ini tidak muat. Oh, udah muat. Iya.
Daging kuda dipercaya dapat menambah vitalitas, mengandung vitamin untuk imunitas tubuh, kalsium untuk menyehatkan gigi dan tulang, potasium dan mineral untuk mencegah penyempitan otot. Kalau dulu daging kuda hanya diolah menjadi makanan berkuah dengan bumbu garam saja, sekarang sajian ini sudah berkembang menjadi coto kuda yang nikmat dengan bumbu rempah yang khas.